Kisah kasih di sekolah. Rumah gue. Rumah dia. Gue numpang venue. Di loteng. Yang gratis. Di loteng. Assalamualaikum. Di SD ya, gue SD di salah satu. Hah? Iya, kenapa lo mau ikutan? Kalau cerita SD, Bu manajer mau ikut katanya. Karena dia itu temen SD gue sampai sekarang. Nggak tahu deh, sekarang gue masih jadi temen lo nggak sih, Dek? Bukan. Iya, lo udah mama. Temen gue mah jomblo. Bu manajer kita ini temenan dari gue dari TK. TK kita bareng, SD kita bareng, SMP pisah, SMA pisah, kuliah bareng lagi. Oke, jadi kita mulai dari SD ya. Gue mau cerita apa lu? Reza dari SD udah dikejar-kejar cewek cuy. Ya gue SD di salah satu SD swasta di Jakarta. Bokap gue sama nyokap tuh bener-bener ngedrill gue kalau soal belajar. Kita 3 besar lah ya selalu ya. Iya. Ganti-gantian tapi kan. Cuman kelas 3 SD yang gue ranking 10 dan gue sedih sekali. Waktu kelas 1 ya, Pak sama Pak Misdan. Gue inget banget, kelas 3, kelas 4. Kelas 4. Iya, Pak Misdan. Jadi Kalau dulu gue SD malah ranking 1, gue yang sedih. Serius? Kenapa? Serius, kekecilan. jadi lu suka ranking berapa? Banyak gitu, yang angkanya banyak gitu. Oh. Jadi, dulu kan warna-warni. kalau SD kan ini polos. ranking bukan poin. Ya, Kalau poin bener lo. Tapi karena saking bagus. polosnya gue nggak mau, gue suka nangis gitu kalau satu. Bisa kadang-kadang gue minta tambahin sama gurunya. Orang Tambahin. cerdas, orang cerdas. Cerdas kan? Berarti Cerdas. emang dia cerdas. Cerdas ngelesnya kayak Cerdas. bajai. Jadi waktu kelas 1 ya kayaknya 3 besar, kelas 2 3 besar, kelas 3 3 besar. Tapi gue gak pernah ranking 1 kayaknya karena Anis selalu yang ranking 1. Anis. Nah, kelas 4 gue ranking 10. Gue nggak ngerti kenapa karena padahal gue belajar seperti biasa aja. Cuman nggak tahu gue kelas 4 tuh ranking 10 dan gue sedih sekali waktu itu. Kelas 5, gue balik lagi alhamdulillah, kayaknya 3 besar lagi. Ya pokoknya kalau soal akademis ya standar alhamdulillah baik ya. Ya. Cuman ada satu hal, waktu itu tuh gue bergejolak sekali di badan gue. Jadi gue harus ceritain. Waktu kelas 6 SD di saat gue kelas 5 ya. Jadi ada anak baru pindah, sumpah ini kayak sinetron. Iya, pindahan dari Bandung, cakep. Cakep banget men. Mulus. Dan waktu itu di saat itu dia sangat mirip dengan Nikita Willy masih kecil. Nah, iya. Dia itu mirip banget. Satu ciri khas ini anak, dia tuh selalu pakai bandana. Yang bikin dia mirip sama Nikita Willy di sinetron itu. Lupa. Dia pakai bandana, men. Dia pakai bandana warna putih sering sekali. Tapi itu lain kelas sebenarnya. Dia lain kelas sama gua. Terus suka malu. Nah, gini, dia sangat ofensif dan sangat agresif menunjukkan bahwa dia suka sama gua. Lu dari SD udah disukain. Iya, alhamdulillahnya jangan. Tapi waktu itu, ini asli ya, yang gue rasakan di badan gue tuh, gue takut Jay. Bahkan gue ngobrol sama seorang cewek itu gue bergetar. Gue takut, seriously. Itu terjadi sampai gue kelas 3 SMP. Gue bisa berani ngobrol-ngobrol sama cewek dengan lancar tuh pas SMA kayaknya. Pas Iya kan, lu pas kenal gue. Iya. Gue ajarin. Iya benar. Iya. Aduh, kalian harus tahu ini semua. Jadi gini, jadi waktu kelas 5 SD itu si anak ini padahal cantik cakep kan? Dan jujur, waktu itu mungkin cita-cita monyet ya. Iya dan lah. Naksir, yang dibilang naksir suka tuh, iya gue rasakan. Pada akhirnya tuh ada momen yang gue inget banget. Waktu itu dia pernah ngasih CD lagu gitu. Aduh, lupa. Terus dia tuh ngasih payung sama gue. Karena waktu itu lagi musim hujan. Lupa loh. Payungnya warna biru, kecil, sumpah gue masih inget banget. Dan itu gue simpen. Dan ketika rusak gue sedih sekali. Oh, jadi itu kenang-kenangan cinta monyet ceritanya. Iya, sumpah Itu warna biru. kayak di buku itu dong. Itu salah satu yang gua kenang ya waktu SD itu ada payung, tapi waktu dia ngasih ke gua tuh gua nggak respon. Padahal dalam hati gua Pengen sekali ya. Ada fakta lagi. Tahu nggak lo? Gua nggak tahu, lo tahu apa nggak? Iya. Gue tuh nelponin dia. Tahu deh kayaknya. Gue nelponin dia pakai wartel. Gue ke wartel. Iya. Dulu kan wartel ya Iya, di zaman kita. rumah. Iya. Wartel tuh warung telepon dulu. Kayaknya gue hafal di nomor teleponnya. 4
apa demi Allah. Iya. Oh my god. Terus pas gue telepon, dia nyangka kan, gue cuma pengen denger dia doang, tapi gue nggak berani ngomong. Ya fine saja sampai akhirnya kita ujian nasional. Terus ujian nasional gue jelek waktu itu, gue nggak ngerti kenapa, sampai gue kesel banget waktu itu. Gue tuh nggak bisa dapetin SMP yang gue inginkan banget, dan itu tuh SMP-nya dia. Dia masuk ke 216 dan sementara gue masuk ke 77. Asik sekali juga teman-teman gue di sana. Belajarnya juga oke. Alhamdulillah gue juga tetap ranking di sana. Ada cerita lucu. Oh iya, ini waktu SMP. Aduh sumpah ini cerita yang sangat jangan ditiru. Jadi waktu SMP ada waktu gue kelas 2. Itu gue tidak masuk hampir 30 hari kayaknya. Nah, ini dalam satu semester Jay, kelas 2 SMP, ini gue kebetulan dapat rapot gue masih ada. Izin 6 hari, sakit 15 hari, tanpa keterangan 7 hari dalam satu semester. Dalam satu semester. 6, 15, 7, berapa tuh? 28 ya. Dalam satu semester gue nggak masuk selama 28 hari, tapi gue nggak ngerti wali kelas gue kenapa milih gue jadi ranking 1. Ini pasti kalian bertanya-tanya kenapa. Lo juga pasti bingung kan kenapa gue selama satu semester 6 bulan tuh bahkan gue nggak masuk hampir sebulan ya. Ini gue cerita jujur ya. Waktu gue ditanya sama wali kelas gue itu pura-puranya waktu itu gue sakit keracunan susu gue ngomongnya. Jadi gini waktu SMP itu kan masuknya siang. Sekolah gue tuh masuknya siang. Dan di zaman itu kalau nggak salah seingat gue tuh jam 11 siang atau jam 10 siang tuh Teletubbies. Ada Teletubbies gitu kan. Nah, abis Teletubbies tuh Twinnies. Pasti kalian yang seumur gue tahu itu bahwa ada acara TV tersebut. Jadi komplit tuh ya. Iya, itu yang bikin gue malas sekolah. Setelah gue nonton Twinnies tuh udah jam 12 siang gitu kan, sementara gue masuk setengah 1. Iya. Jadi udah gue nggak sekolah, gue tinggal bilang sama gue, Mam, hari ini aja nggak usah sekolah ya, gitu. Dan gue nggak ngerti kenapa mama gue tuh selalu nggak apa-apa. Nggak ngerti gue. Dan ya udah akhirnya gue nggak sekolah, tapi gue tetap belajar. Asli gue tetap belajar. Jadi misalnya ada PR nih, gue selalu telepon temen gue. Waktu itu temen gue yang biasa gue telepon itu namanya Brian. Biasanya kalau sebulan nggak masuk itu udah skorsing lah, apa teguran lah segala. Ini lu sama sekali kagak? Nggak. Wah, Ya, cinta guru lo. Bu Guru, nih masih kenal jangan nih waktu SMP. Namanya Bu Gusti. Bu, semoga masih bisa nonton saya. I love you. Dikasih ranking 1 gua. Yes. Nah, itu cerita SMP kayaknya udah sampai situ aja. Nggak ada yang menarik lagi sampai akhirnya gua UN dan waktu itu gua alhamdulillah bagus nilai gua. Sampai akhirnya gue diterima di SMA yang gue inginkan juga. 77. SMA 77. Ini kalau gue bisa bilang ini adalah fase dimana gue mulai remaja ya. Iya. Waduh, ini fase SMA sebenarnya fase yang sangat-sangat indah. Kisah kasih di sekolah. Iya. Tapi cerita SMA gue tuh kayak gue menemukan banyak hal di situ. Mulai dari cewek, jelas. Gue dari yang tadi gue cerita kan waktu gue SD tuh gue ngomong nggak berani sama cewek. Pas SMA gue udah mulai berani, ya deketin cewek. Minimal ngobrol. Udah gue udah berani, nggak tahu kenapa, mungkin karena umur juga kan mendewasakan diri gitu. Walaupun waktu itu masih remaja. Gue udah naksir, dulu tetap naksir cuman nggak berani kan. Ini gue dulu sering curhat tuh. Sama gue tuh, gue bilang lu udah hajar. Iya. Oh iya, dulu waktu SMA, gue udah mulai ngeband kan. Gue udah ketemu Bang Ojai. Nah, waktu SMA tuh, gue agak masih cupu nih, cuman diajarin macam-macam sama dia. Bukan macam-macam, satu macam. Apa ya? Mencintai wanita. Tapi sumpah, apalagi gini, gue inget sekali. Waktu SMA kelas 1, itu tuh gue masuk eskul Rohis. Cuman pas kenal dia kayak lebih ke cewek, udah lo gini, lo harus berani ngomong sama cewek, lo harus begini gitu kan. Iya. Padahal gue anak Rohis, men. Lo bayangin, ini jujur ya, dulu waktu gue SMA, gue tuh nggak berani namanya ngobrol sama cewek tatap mata. Nih apalagi pegang gini gue nggak mungkin, bukan muhrim kan, bersentuhan nggak mungkin, ngelihat tatapan ini gue memaling gitu dulu waktu SMA. Nah diajarin sama dia waktu Gue ngeband. dulu inget lu kalau pacaran nih dia nih kalau bayar makan tuh patungan. Iya. Udah kayak main ini sama temen. Ini orangnya juga tahu nih pasti kalau nonton
yang Reja dulu patungan. Kalau jajan, ya, kalau jajan kalau makan itu patungan pasti tahu nih. Jadi waktu kelas 2, gue bener-bener naksir cewek waktu itu. Asli gue naksir cewek bener-bener yang dari apapun dia ya, dari physically, dari cara dia ngomong, pokoknya hari-hari gue bergetar nih mikirin dia terus waktu itu. Untung semua yang gue ceritain udah kawin. Kalau enggak gue. Jadi ini cewek sangat-sangat primadona sekali waktu itu. Waktu gue kelas 2, dia kelas 1. Nah, dia tuh masuk eskul nih ceritanya, masuk ke bukan KIR, kelompok ilmiah remaja, eskul yang gue pegang juga waktu itu. Nah tiba-tiba, buset cantik banget kan. Pas gue cerita sama teman-teman gue, ternyata mereka tuh pada naksir juga. Jadi gue berusaha banget, dengan usaha gue tuh banyak lah waktu itu dengan cara apapun lah ya. Pokoknya gue kejar nih, udah mulai berani, dia kan udah banyak menasehati gue kan. Itu tuh gue dapet celahnya karena ternyata si cewek ini tuh dia juga suka musik. Oh, bapaknya kalau nggak salah. Iya, bapaknya musisi. Oh, dia juga jago main. Dia juga jago main gitar. Jadi kayak sefrekuensi gitu kan. Jadi ya gue ngobrol-ngobrol lewat apa, gue juga lupa waktu itu apa Ebadi apa zaman MSN gitu kalau nggak salah, gue lupa. Nah akhirnya tuh gue deketin dia dan alhamdulillah responnya baik. Jadi kayak usaha gue tuh terbayarkan karena dia ternyata juga kayaknya suka sama gue. Ya akhirnya gue konsultasi sama dia kan, ini anak gimana nih gitu kan. Oke, baik kok, cantik kayaknya gimana gitu kan. Udah segala macam udah oke kan. Akhirnya gue nembak dia. Di rumah gue. Di rumah dia. Gue numpang venue. Di loteng. Yang gratis. Di loteng. Terus gue ngide waktu itu gue beli bunga mawar. Mawar merah ya? Mawar merah. Gue beli bunga mawar merah. Waktu itu ya gue lupa lah ya kata-katanya bagaimana lah ya. Gue tutup matanya, gue inget. Gue tutup matanya dari samping dia. So sweet banget. Pura-puranya dia ajak main ke loteng terus dia duduk. gue yang ajak, bener-bener skenario banget. Iya, skenario banget, dia ngajak duduk di loteng terus ditinggal. Terus gue dari belakang nutup matanya, gue udah mulai berani megang sentuhan ya setelah gue kenal dia. Rohis gue agak berkurang. Gue lagi aja. Akhirnya ya gue kasih mawar. Itu gue nembak dia. Itu sangat sweet sekali dan gue sangat mengingat momen itu. Akhirnya diterima. Alhamdulillah. Putusnya juga di rumah gue, geng. Emang iya? Iya bener. Hujan. Gak usah cerita kan? Gak usah kan? Nanti lah. Kalau ada masalah baru tuh pernah ke rumah gue juga. Kayaknya ya namanya SMA jadi kita gini masih loh. galau. Dulu tuh gue usahain jangan putus tuh dulu. Jadi gue bilang enggak kok. Dia kan dulu sih karena sibuk juga lo. Karena sibuk nggak ya, gitu dulu akhirnya gue ya pacaran berapa lama ya, udah lumayan lama lah ya. Nggak sampai setahun deh kayaknya. Hampir setahun. Terus akhirnya gue putus gara-gara gue sibuk di band. Dan itu di saat waktu itu gue mau masuk kuliah. Ya pokoknya itulah, itu di SMA tuh pertama kalinya ya gue namanya kenal cewek, berani ngobrol sama cewek, gue nembak cewek. Tapi alhamdulillahnya gue tetap di SMA tetap nilai gue tetap bagus, alhamdulillah, makanya gue bisa dapat UI. Nih di SMA lagi-lagi gue hoki, gue UN mana ya, matematika, kelihatan nggak? Matematika 10 guys. Itu ada nama lo nggak? Ada nama lo nggak? Ada nama gue. Ada namanya. Nggak bohong, geng. Nggak bohong. Ya, itu matematika gue 10. Dan ini sertifikatnya. Ya, itu salah satu kehokian gue juga di SMA. Gue tetap bilang ini hoki sih. Karena ya gue masih ngasal kok. Ada beberapa soal yang gue ngasal, tapi ngasalnya bener alhamdulillahnya. Jadi dapat nilai 10. Jadi memang udah kelihatan ya dari kecil itu Rizal lucknya gede banget. Ketutup tampil. Tapi gue nggak pernah luck yang dapat undian-undian gitu. Dia kalau hoki kayak undian-undian gitu ya. Masa dia pernah dapat undian motor. Oh iya? Gue nggak pernah. Di Monas, acara apa sih? Acara running ya? Orang kan banyak ya. Dia menang dapat door prize, men. Motor. Gue nggak pernah loh. Gue juga nggak pernah. Gue bukan orang yang hokinya ke bidang hadiah-hadiah gitu. Makanya gue cerdas. Iya benar. Jadi ya singkat cerita lah ya tentang kehidupan SMA gue, kayaknya sih udah sampai situ aja. Gue kenal cewek, terus akademis gue ya tadi alhamdulillah sedang-sedang aja, sampai akhirnya gue masuk ke kampus yang tadi gue udah ceritain di video sebelumnya. Udah nggak ada lagi lo, gak usah bahas putus-putus. Dan juga itu ya, apa? Sempat bikin lagu loh buat itu orang loh. Oh iya. Nggak ada gitaris sih, kalau ada gue mainin nih. Itu gue nyiptain lagunya setelah gue
ngajak dia balikan yang kedua kali dan dia nggak mau. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.